Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tadi menyaksikan video Pak Tong itu, kalau saya tidak salah ingat itu adalah khotbah di Istora Senayan. Di Istora Senayan sekitar tahun 2001 Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita melihat spirit dan kuasa dari pemberitaan firman itu tidak berubah sampai kepada hari ini. Tetap ketika Pendeta Stephen Tong naik ke mimbar saudara sekalian, walaupun dalam tubuh yang juga tentu sudah menua dan juga sudah lemah, tetapi kita melihat spirit itu tetap sama. Suara yang keluar itu tetap gaungnya itu sama Bapak Ibu. Dan kita mungkin saudara sekalian kita merasa sebagai satu hal yang biasa ya, yang kita sudah take it for granted, tetapi kita harus bersyukur jikalau kita bisa hidup satu zaman dengan seorang revivalist. Di Amerika sudah tidak ada pengkhotbah kebangunan seperti Billy Graham. Setelah Billy Graham sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Dan makin lama saudara, KKR makin menjual entertain. Bukan lagi memberitakan Kristus dengan sesungguh-sungguhnya. Maka saya kira kita mungkin rasa ini setiap tahun bakal ada, tidak tentu ada. Maka saudara sekalian, tahun ini kita kembali boleh memakai kesempatan untuk mengajak orang-orang, mereka boleh hadir, mereka boleh mendengarkan Injil diberitakan, dan kita ikut serta dalam humas. Saya bersyukur tim humas juga mereka terus keliling ke berbagai institusi gereja keluar kota untuk mengundang orang-orang boleh hadir. Mari kita pakai kesempatan ini Bapak Ibu sekalian dalam KKR Natal pada tanggal 3 Desember. Dan kita bersyukur juga pagi tadi kebaktian yang pertama sudah dilayani oleh Vikaris Budiman Chang. Saya sudah lama mengenal Pak Budiman dari sejak belum masuk sekolah teologia, dan orangnya penuh dengan rasa ingin tahu. Jadi sering kirim pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang yang baru pertama kenal mungkin bertanya, ini orang kok suka bertanya macam-macam ya. Tapi dari pertanyaan itu kita belajar banyak hal. Kita belajar, lalu kita diskusi banyak hal, dan bersyukur sekarang juga sudah menjadi hamba Tuhan. Dia masuk sekolah teologi, kalau nggak salah umur sudah lebih dari saya gitu ya, waktu masuk sekolah teologi. Dan Tuhan pimpin dari seorang itu pengusaha juga, akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan, dan Tuhan pakai menggembalakan gereja di Gempol. Dan bersyukur Tuhan boleh pimpin juga gereja Gempol, Tuhan kasih pertumbuhan yang baik. Dan kita bersyukur lihat satu persatu dari pekerjaan yang Tuhan percayakan. Baik, pada hari ini saya tidak akan meneruskan eksposisi daripada surat Galatia nanti pada saat yang itu berikutnya. Dan hari ini kita pause sejenak dari perjanjian baru kita ke perjanjian lama, di mana saya akan mengkhotbahkan satu tema, yaitu Allah yang dekat kepada umatnya. Mari kita buka dari Kejadian pasal 18. Saya mengambil dari dari kitab Kejadian pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat ke-15. Kita akan baca bertanggapan ya. Saya membaca ayat ganjil dan Singer boleh membantu saya bersama-sama membaca itu bersama dengan itu jemaat membaca ayat yang genap. Ini dari Kejadian pasal 18 ayat pertama sampai ayat 15 yang diberi judul Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang dia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ya, jambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu.
Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab dia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur untuk setiap kesempatan kami menerima firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur ada firman yang menuntun hidup kami, sebab tanpa firman-Mu Tuhan, kami adalah domba yang berjalan di dalam kesesatan kami. Tapi kami bersyukur sebab ada firman yang terus memimpin, dan berikanlah kepada kami firman yang menegur kami jikalau kami telah menyimpang daripada jalan Tuhan, yang membawa kami kembali untuk setia kepadamu Tuhan, dan hidup dengan sungguh-sungguh menjadi kesaksian dalam tangan Tuhan. Kami berdoa serahkan waktu ke depan, Tuhan pimpin baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah saudara sekalian, itu bagian yang kita baca tadi terambil dari Kejadian pasal 18. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Kejadian pasal 18 sampai dengan Kejadian pasal 19, yaitu Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kejadian 18 dan 19 memperhadapkan kepada kita dua hal, yaitu kemurahan Allah dan kemarahan Allah. Ini dua hal yang sangat penting sewaktu kita mengenal tentang siapakah Allah kita. Allah yang kasih, tetapi jangan lupa juga Allah yang adil. Allah yang penuh dengan kemurahan, tetapi juga Allah yang penuh dengan kemarahan terhadap dosa. Orang seringkali saudara hanya melihat kepada kemurahan Allah. Lalu mereka menganggap sepi kepada keadilan Allah, kepada kemarahan daripada Tuhan Allah atas dosa. Dan kita melihat dalam Kejadian 18 dan 19 kedua hal ini. Dan juga kita melihat penerimaan Allah dan penolakan Allah. Penerimaan Allah terhadap Abraham dan keturunannya, serta penolakan Allah atas Sodom dan Gomora. Nah saudara, hari ini kita bahas mengenai Allah yang dekat kepada umatnya. Nah saudara, apakah saudara pernah atau saudara bahkan sedang merasa bahwa Allah tidak hadir dalam hidup saudara? Ataukah Allah itu hadir tetapi dia hadir hanya di kejauhan? Dia hanya memperhatikan dari jauh dan tidak terlibat di dalam kehidupan kita. Nah ini adalah konsep yang dipercayai banyak orang tentang Allah. Bahwa saya menyembah Allah, dia Allah yang ada di sana. Dia tidak tertarik kepada urusan saya sehari-hari. Dia tidak tertarik kepada hal-hal yang saya gumulkan, hal-hal yang kecil yang saya sedang alamin. Nah kita seringkali memiliki konsep yang seperti itu. Tapi saudara sekalian, Alkitab memberitahu kita bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang transenden yang dia ada di sana, tetapi dia juga Allah yang imanen, Allah yang hadir, Allah yang lekat, Allah yang dekat dengan kita saudara. Nah kita seringkali mengukur kerohanian kita berdasarkan perasaan kita. Jadi kita merasa Allah sedang dekat dengan saya. Rasa-rasanya Allah dekat dengan saya. Rasanya Allah memperhatikan saya dan sebagainya. Nah kita seringkali mengukur Allah berdasarkan perasaan kita. Sehingga kita seringkali mengatakan Allah jauh daripadaku. Allah tidak tertarik dengan urusanku saudara. Dia ada, tetapi dia hanya berada di suatu tempat yang jauh di luar sana. Dia mengawasi segala sesuatu dengan kebaikannya. Tapi dia tetap Allah yang jauh. Bahkan deisme mengatakan Allah setelah mencipta, Allah tidak tertarik apapun juga. Dia biarkan dunia berjalan begitu saja. Seperti seorang tukang jam. Setelah buat jam, dia biarkan jam itu berputar tanpa dia mengawasi lagi. Dan memang kalau pakai konsep itu, rasanya kelihatan masuk akal. Rasanya aneh ya kalau tukang jam sudah jual jam sama kita. Tiba-tiba malam kita mau tidur, tiba-tiba dia muncul di samping mengatakan jam berapa, jamnya masih fungsi. Nah saudara, kita juga kaget ya saudara. Nah tetapi Allah bukan seperti itu. Dan mungkin bagi sebagian kita berpikir Allah itu Allah yang jauh. Tapi bagi Abraham tidak. Dan juga bagi setiap kita orang-orang percaya seharusnya tidak.
Sebab kita sebagaimana Abraham, kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Abraham memiliki relasi yang begitu dekat dengan Allah sehingga dia disebut sebagai sahabat Allah. Nah, 3 kali dia disebutkan di dalam Alkitab sebagai sahabat Allah. Kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 7 mencatat, "Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya." Lalu Yesaya 41 ayat 8 juga mencatat, "Tapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi." Atau dalam Alkitab ESV adalah Abraham my friends. Dan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 juga mencatat, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Satu istilah yang sangat indah, saudara sekalian. Dan di dalam perjanjian lama, siapakah selain Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah? Siapakah lagi yang disebut sebagai sahabat Allah di perjanjian lama? Tidak ada, saudara sekalian. Maka kita bisa lihat di dalam perjanjian lama, Abraham satu-satunya yang disebut sebagai sahabat Allah. Maka relasi itu begitu dekat. Dan kita bisa melihat dalam Kejadian 18 ini bagaimana relasi itu betapa dekatnya. Nah, pasal 18 ini bermula pada suatu siang. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre sewaktu Abraham sedang duduk beristirahat di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, saudara, kalau kita bandingkan nanti dengan Lot ya, Tuhan datang dan malaikatnya datang mengunjungi Abraham pada siang hari, pada hari terang. Tetapi malaikat Tuhan tidak ikut. Malaikatnya datang kepada Lot pada petang hari menjelang gelap, saudara sekalian. Ini semuanya memiliki signifikansi, saudara. Nah, Tuhan datang kepada Abraham ketika matahari sedang bersinar, hari panas terik. Abraham duduk di pintu kemahnya. Nah, saya bayangkannya kalau Abraham hidup pada zaman sekarang, mungkin Abraham sedang di dalam kemah main HP. Saudara ya, ngapain gitu ya duduk di pintu kemah. Tapi zaman dulu orang senang duduk di pintu depan rumah. Saya ingat waktu kecil ya, papa mama buka toko ya. Kalau sudah malam tutup toko itu, hiburannya adalah duduk ambil kursi di depan toko duduk. Sambil anak-anak main di depan toko sama anak tetangga. Zaman sekarang boro-boro saudara sekalian ada orang yang nongkrong di depan toko, saudara. Nah, Abraham itu sedang duduk di depan pintu kemahnya waktu hari panas terik. Dan ketika dia melihat ada orang datang, Abraham mendongak. Ada 3 orang asing yang datang mendekat. Nah, jarang sekali orang bepergian waktu matahari begitu panas terik. Saudara, kita bayangkan ini Timur Tengah ya. Timur Tengah dan perjalanan jauh dan panas terik jarang sekali. Maka Abraham ingin tahu siapa ini. Maka dia menyambut tamu-tamunya dengan baik. Dan itu juga sekaligus itu keramat tamahan ala Timur Tengah ya. Mereka berkewajiban, ada kewajiban yang suci. Tamu datang, mereka harus menjamunya, saudara. Nah, sekarang kita malah was-was ya kalau ada orang tidak dikenal datang, ini siapa ini? Nah, zaman dulu mereka wajib, saudara. Bahkan Lot merasa ini kewajiban yang suci sehingga ketika malaikat-malaikat itu mau di-abuse oleh orang-orang kota Sodom, dia malah mengorbankan kewajiban yang lebih suci, yaitu dia memberikan anak perempuannya kepada penduduk kota. Nah, ini saudara, karena apa? Karena bagi mereka kewajiban untuk menjaga tamu itu dan melayani tamu itu sangat penting. Nah, Abraham menunjukkan keramah tamahannya kepada tamu yang datang. Dan siapakah tamu yang datang itu? Ketiga orang itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus dan 2 orang malaikatnya. Mereka datang kepada Abraham untuk memastikan waktu penggenapan janji yang Tuhan berikan. Ketika mereka datang, penampilan mereka tidak menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Nah, inilah seringkali ketika Allah datang, kita tidak mengenalinya, saudara sekalian. Maka kita ingat sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita akan memasuki masa Advent, masa penantian. Dan saudara sekalian, kita mengingat kelahiran Yesus adalah kelahiran yang sangat amat sederhana. Kelahiran di dalam sebuah kandang dibaringkan di atas palungan di dalam inkarnasi yang begitu sederhana. Nah, ketika dalam Kejadian 18 tamu-tamu itu datang, Abraham tidak segera mengenali mereka. Tetapi menarik saudara bahwa nanti ketika Abraham bersekutu dengan mereka, disitulah Abraham menyadari bahwa dia sedang menjamu sebuah
rombongan tamu kerajaan. Kerajaan penting, yaitu kerajaan dari Allah sendiri. Nah, orang yang bergaul dengan Allah lama kelamaan, lambat laun dia pasti akan menyadari kemuliaan Allah. Dia pasti akan memiliki sense of His glory. Nah, saudara, inilah kenapa kita menjadi orang Kristen, kita bertumbuh. Waktu kita bertumbuh, kita makin peka dengan kehadiran Allah. Waktu kita baru jadi orang Kristen, kita tahu, oh Tuhan itu baik. Tetapi kita belum menangkap kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Maka semakin hari kita jadi orang Kristen, kita bukan semakin ignorant, saudara. Kita bukan semakin tidak peduli. Banyak orang ketika semakin lama jadi Kristen semakin tidak menghargai kehadiran Tuhan. Semakin tidak menghargai kesempatan melayani Tuhan. Semakin tidak menghargai kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Padahal seharusnya ketika kita makin bergaul dengan Allah, kita makin menyadari, memiliki kepekaan akan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Abraham dia awalnya tidak sadar. Tetapi lambat laun dia mulai menyadari ada kepekaan akan kemuliaan Allah. Dan hari itu kita melihat Abraham melayani tamunya atau melayani Tuhan dengan begitu baik. Sehingga ini menjadi satu teladan pelayanan bagi setiap kita. Bagaimanakah saudara dan saya melayani Tuhan? Ini kita harus gumulkan, kita harus pikirkan. Kita bukan cuma memberikan pelayanan yang nominal, yang sekadarnya, yang secukupnya. Tetapi kita melihat Abraham melayani Tuhan dengan begitu baik. Abraham saat itu dia berumur 99 tahun. Ini bukan anak muda yang menyerahkan diri melayani. Umur sudah lansianya lansia, saudara. 99 tahun. Dan jangan lupa Abraham itu adalah seorang tuan yang kaya raya. Tuan yang kaya raya. Saudara lihat ya mulai ya. Ini adalah seringkali menjadi hambatan dalam pelayanan kita. Yaitu umur, keterbatasan dan juga keadaan kita, status kita. Abraham seorang tuan yang kaya raya, dia sudah tua umur 99. Nah, ini mengingatkan kita agar jangan pelayanan kita dihambat oleh perasaan akan keterbatasan. Tentu kalau orang ada keterbatasan itu sangat wajar. Misalnya dia tidak bisa lagi berjalan seperti dulu atau dia tidak lagi punya kekuatan seperti dulu sehingga dia ada keterbatasan dalam pelayanan. Tetapi seringkali saudara pelayanan kita itu dihambat oleh perasaan akan keterbatasan. Bukan keterbatasan ya, tapi perasaan akan keterbatasan. Oh saya sudah tua, oh saya sudah tidak mampu, oh saya sudah bosan dan sebagainya saudara sekalian. Atau pelayanan kita dihambat oleh status keberadaan kita. Status ekonomi kita, status jabatan kita, maka kita merasa sudahlah saya tidak bisa lagi mengerjakan pelayanan yang seperti ini, pelayanan lapangan dan sebagainya, angkat-angkat dan sebagainya. Nah saudara, beberapa waktu lalu salah seorang jemaat yang sangat lama, jemaat dari mula-mula GRII berdiri, yaitu Bapak Sugandi, itu dipanggil Tuhan. Wah ini orang yang luar biasa saudara. Saudara tahu dulu ketika GRI ibadah di gedung Granada, sekarang itu jadi apa? Pernah jadi tempat Indonesian Idol ya, itu di Semanggi itu ya. Saya dengar dari kesaksian orang ternyata kalau kebaktian pagi jam 7 dia sudah ada jam 4:30 beres-beres. Itu gedung umum, bukan gedung gereja. Jadi harus bereskan setelah orang pakai di hari Sabtu malam. Kadang orang pakai buat kawinan kotor sekali. Maka harus dibersihkan. Lalu dia bersihkan. Banyak yang mengatakan dari jam 4:30 pagi dia sudah ada di situ. Dia melayani untuk urusan gedung itu selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan maaf saudara sekalian, saudara tahu kalau ruang publik ya itu kan kotor sekali ya. WC-nya itu jorok sekali saudara. Kadang-kadang dia sendiri yang angkat saudara, dia bereskan saudara. Nah ini kadang-kadang tidak masuk akal. Ini orang yang sudah tua, umur dia bukan anak muda ya, umur sudah waktu itu sudah senior. Dan juga dia seorang yang keadaan ekonomi itu mampu saudara. Keadaan ekonomi sangat baik. Tapi saudara sekalian itu tidak menghalangi Bapak Sugandi melayani begitu sederhana. Maka saudara kita tidak heran ya, waktu dia meninggal, orang-orang banyak sekali mengingat bagaimana dia mengerjakan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Nah saudara, waktu kita melayani seringkali dihambat oleh apa? Oleh perasaan keterbatasan. Saya ini orang penting di kantor, saya ini orang kaya. Masa mengerjakan urusan yang seperti itu? Atau saya ini sudah
Umur mana mungkin saya mengerjakannya lagi. Nah saudara, kadang-kadang kita dihambat oleh perasaan akan keterbatasan. Abraham ini bisa saja menyerahkan tugas ini kepada kepala pelayannya atau kepada salah seorang dari 300 hambanya. Tetapi dia memutuskan dia akan melayani tamu-tamunya secara pribadi. Dan Abraham segera melayani. Alkitab mengatakan dia bergegas, dia segera melayani tanpa menunda-nunda sebagaimana tuan rumah yang baik. Nah saudara, ini menjadi satu prinsip yang perlu kita gumulkan ya. Kadang-kadang waktu kita melihat kesempatan pelayanan, pilihan kita apa? Nah seringkali pilihan kita adalah bilang no dulu. Sampai kemudian bisa ada waktu baru kita kerjakan. Atau kita bersikap yes dulu, nanti memang sampai mentok baru kita bilang tidak mampu. Nah saudara, Abraham itu dia tidak mengatakan aduh bapak-bapak datangnya sudah siang, panas sekali, tunggu ya malam aja ya baru makan ya. Tidak ya saudara, tapi dia tidak menunda, dia berlari. Ayat kedua mencatat dia berlari saudara sekalian. Dia berlari, bayangkan orang tua berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Dia berlari menyambut para tamu. Dan lalu di ayat 6 dia bergegas menyuruh Sarah cepat panggang roti. Lalu dia lari lagi untuk mengambil anak lembu yang empuk. Dan memastikan bahwa bujangnya itu segera mempersiapkan dagingnya. Dia berlari sana sini. Saudara bayangkan orang umur 99 di tengah matahari terik. Dan ini bukan rumah yang kecil. Ini perkemahan saudara. Dia berlari mempersiapkan segala sesuatunya. Dan setelah tamu-tamunya makan baru dia berhenti. Abraham mengeluarkan yang terbaik yang dimilikinya. Dan menyajikannya di hadapan mereka. Sekali lagi saudara, kita belajar banyak dari pelayanan Abraham. Seringkali saudara kita bergumul. Memberikan yang terbaik atau yang tersisa saudara sekalian. Apa yang kita berikan? Abraham memberikan yang terbaik. Lalu bayangkan setelah mereka duduk dan makan, Abraham berdiri saudara. Dia melayani mereka. Nah saudara, sampai di sini kita melihat tidak banyak yang luar biasa dari tamu-tamunya. Kelihatan orang biasa. Tetapi lambat laun identitas daripada tamu itu menjadi jelas. Dari mana taunya? Dari pertama, itu pemimpin daripada tamu itu menjanjikan kepada Abraham sesuatu yang hanya Allah yang bisa menepatinya. Di ayat 10 dia mengatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Dan mendapatkan engkau kira-kira pada waktu seperti ini. Dan Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah saudara, ini janji yang besar sekali. Karena penguasa besar bisa kasih tanah, bisa kasih kekayaan kepada orang yang dia berkenan. Tetapi hanya Allah yang bisa memberikan jaminan keturunan. Bahkan di tengah teknologi maju pada zaman sekarang, belum tentu bisa memberikan jaminan pasti punya anak. Tetapi orang ini berani menjanjikan, maka dari situ Abraham tahu. Ini bukan orang sembarangan. Lalu orang asing ini tahu segala-galanya. Dia menunjukkan kemahatauannya dengan menyatakan ketawa ragunya Sarah. Dengan menunjukkan keraguan yang ada di dalam hatinya Sarah. Sarah kira dia sudah sembunyi dengan aman di bagian dalam kemah. Dia mengamati segala sesuatu tanpa diketahui. Dia hanya menjadi penonton. Dia menangkap apa yang dibicarakan. Dan dia meragukan yang dijanjikan. Tetapi orang asing ini tahu pikiran-pikiran Sarah yang paling pribadi saudara. Maka jangan heran jikalau di ayat 13 pengunjung misterius ini kemudian diperkenalkan sebagai Tuhan. Tuhan Allah perjanjian saudara sekalian. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran daripada Abraham dan Sarah. Nah sepanjang pertemuan ini sangat indah bahwa Allah memperlakukan Abraham itu sebagai sahabatnya. Sebagai orang yang dekat. Nah saudara, kita tentu tahu bagaimana kita memandang Allah, memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi menarik bahwa di Alkitab, Allah memperlakukan juga Abraham itu sebagai sahabatnya. Allah dengan rela itu berbagi momen yang personal dan begitu erat dengan Abraham. Yaitu momen apa saudara? Momen makan bersama saudara. Perjamuan makan bersama. Waktu seseorang mau makan dengan seseorang menunjukkan dia mau membagi hidupnya dengan orang itu. Nah makan pada zaman dulu ini perkara yang serius. Makan bersama bukan perkara umum. Seperti pada zaman sekarang sharing table ya. Meskipun kita di Indonesia juga waktu kita makan tetap merasa
tidak nyaman ya kalau sharing table ya. Saudara datang ke rumah makan, ada orang makan sama-sama, saudara makan berhadapan, rasanya nggak nyaman ya kalau tidak kenal begitu. Tapi di tempat-tempat seperti Hong Kong misalnya yang sangat sempit, ya mau nggak mau saudara sekalian, kita datang lihat meja kosong ya, kita duduk di situ makan tidak saling kenal saudara. Rasanya tetap janggal ya. Saya ingat dulu ada seorang senior ya di Kebaktian Mandarin Pusat, dulu saya praktek situ, lalu dia cerita bagaimana dia pergi ke Hong Kong. Lalu ya di Hong Kong biasa ya saudara sarapan itu beli apa lalu taruh di meja makan sama-sama. Nah dia sudah bawa koran, dia beli bapau 3 biji, dia taruh di meja, dia pergi ambil kopi. Waktu dia balik ambil kopi, dia lihat ada orang tua juga duduk di meja yang sama. Dan orang tua itu makan bapaunya saudara sekalian. Dia bilang ini pu limau ini. Orang tua ini tidak sopan ini. Memang orang Hong Kong begitu ya. Oh dia pelototin itu orang tua. Dia ambil bapaunya. Dia makan. Itu orang tua juga lihat dia. Dia ambil lagi bapaunya. Dia bilang tidak sopan ini orang tua. Dia terakhir bapaunya dia ambil. Makan dia bilang rasain kamu. Tidak sopan kamu. Terus orang tua itu senyum pergi. Setelah orang tua pergi dia bilang memang orang Hong Kong begitu. Tidak punya adat. Dia ngambil koran, dia mau baca koran, bapaunya di bawah koran. Berarti yang dia makan tadi bapaunya orang itu, saudara sekalian. Nah ini ya, orang berbagi meja makan itu banyak hal bisa terjadi. Nah, pada masa itu berbagi meja makan itu satu hal yang sangat intim, satu hal yang sangat dekat. Menandakan relasi yang begitu dekat. Orang Yahudi bahkan tidak mau makan satu meja dengan orang yang dianggap kafir. Nah jadi ketika Allah mau makan bersama dengan Abraham, ini merupakan sebuah privilege. Satu-satunya saudara momen sebelum inkarnasi Yesus di mana Tuhan menyantap makanan yang dihidangkan hanya ini saudara. Satu-satunya momen sebelum inkarnasi Yesus di mana Tuhan menyantap makanan hanya ini. Maka ini kita baru tahu betapa dekatnya Allah memperlakukan Abraham. Nah tentu saja ada kesempatan-kesempatan lain di mana Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang dan mereka mempersembahkan makanan kepadanya. Tetapi semua kesempatan itu, dalam semua kesempatan itu, perhatikan Allah mengubah makanan itu menjadi korban persembahan, bukan Allah makan. Nah coba lihat dalam kasus Gideon. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 17-22, di situ tercatat, maka jawab Gideon kepada Allah, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Lalu masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung, ditaruhnya daging itu dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, dia nggak makan ya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat itu dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Nah saudara, malaikat tidak memakannya. Malaikat itu kan pribadi kedua Allah Tritunggal ya. Itu tidak memakannya. Tetapi dalam kasus Abraham berbeda. Abraham menikmati relasi yang istimewa dengan Allah. Allah duduk di mejanya dan makan bersama dengan dia. Saudara, maka makan bersama itu menunjukkan satu kedekatan yang begitu berharga. Maka waktu kita masuk ke dalam perjamuan kudus ya saudara, di situ Calvin mengatakan bahwa satu hal yang sangat berarti di dalam perjamuan kudus adalah kita dipersatukan dengan Kristus, union with Christ. Kita makan roti dan minum anggur dari meja Tuhan itu sangat berarti dan kita mengantisipasi perjamuan agung nanti pada satu hari nanti saudara sekalian. Maka waktu Tuhan mau makan bersama itu adalah tanda kemurahan Tuhan yang rela bersekutu secara personal. Nah setelah mereka makan, sementara malaikat melanjutkan perjalanannya untuk menyelidiki keadaan yang di Sodom.
Jadi malaikatnya pergi, Allah tidak mengunjungi Sodom. Ada penafsiran yang mengatakan Sodom begitu berdosanya sampai Allah mengutus malaikat, Allah tidak datang ke situ. Allah mengutus malaikat menyelidiki fakta sehingga ketika hukuman dijatuhkan tidak ada banding sama sekali. Nah saudara, ketika malaikat itu pergi, Tuhan tetap tinggal dan di situ dia berbicara dengan Abraham secara langsung tentang peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi sebenarnya apa tujuan Allah mengunjungi Abraham? Apa tujuannya Allah mengunjungi Abraham? Ini bukan sekadar kunjungan sosial ya saudara. Bukan sekadar duduk-duduk lalu Allah kepingin makan bersama dengan Abraham. Jadi bukan Allah kepingin lagi pas lewat lapar mau mampir. Nah saudara, ada tujuannya. Pendeta Stephen Tong mengatakan dulu ya, hamba-hamba Tuhan jangan suka datang ke rumah jemaat pas jam makan siang. Jemaat jadi serba salah. Kalau masaknya lebih gimana? Cukup kan? Kalau masaknya kurang gimana? Serba salah. Makan Pak, nanti habis makan habis gitu kan ya. Jadi selalu pilihlah waktu yang ini bukan jam makan sehingga tidak menjadi alasan bahwa kemudian dikatakan wah ini hamba Tuhan sukanya datang pada saat jam makan begitu. Nah saudara, Allah bukan sekadar ingin makan dengan Abraham, melainkan Allah hendak berfirman, menyatakan rencananya. Allah hendak membuka isi hatinya. Allah hendak meneguhkan janji yang telah dia buat kepada Abraham. Maka di sini memberitahu kita pula bahwa dalam persekutuan di gereja, yang paling utama dan yang terutama ialah harus ada firman Tuhan. Persekutuan bukan tujuan utamanya adalah supaya guyup, supaya akrab, memperdalam relasi sosial. Meskipun itu penting ya saudara, itu penting. Bukan berarti itu tidak boleh. Itu penting juga. Karena apa? Tuhan menciptakan kita, Tuhan menempatkan kita di antara manusia yang lain. Kita perlu persekutuan. Tetapi waktu kita bersekutu, di dalam prinsip daripada kerajaan Allah, persekutuan pertama-tama harus ada firman. Nah, pada kunjungannya ini apa yang Allah lakukan? Allah meneguhkan janjinya kepada Abraham. Bahkan Abraham diberitahu oleh Tuhan bahwa tanggal kelahiran daripada anak yang dijanjikan itu yang sudah lama dinantikan sudah Tuhan tetapkan. Kapan? Yaitu setahun kemudian. Nah, kira-kira waktu Tuhan bilang setahun kemudian Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Kira-kira mudah tidak bagi Abraham untuk menerima janji itu? Kalau kita berada di posisi Abraham, mudah tidak menerima janji itu? Rasanya sulit. Tanggal yang begitu spesifik, tanggal yang begitu precise Tuhan kasih, ini adalah ujian iman bagi Abraham. Nah saudara, bayangkan ya, Abraham sudah menunggu janji Tuhan. Berapa lama Abraham sudah menunggu? Berapa lama Abraham sudah menunggu? Sudah 24 tahun. Nah saudara bayangkan ya. Saudara baru kerja. Hari pertama bos bilang, kamu pergi kerja naik apa? Jalan kaki bos. Jangan jalan kaki, nanti bos kasih mobil. Baik bos, tunggu besok mobilnya tidak ada. Tunggu minggu depan mobilnya tidak turun. Sebulan lagi masih belum kelihatan wujudnya. Setahun kemudian STNK-nya belum ada. Saudara tunggu. Tahun kedua bos bilang, oh ya lupa, saya pernah janji mobilnya. Baik, saya pasti akan berikan. Tunggu bulan depan, ternyata belum ada kabar. Tunggu lagi, ternyata sampai 5 tahun tidak ada. 10 tahun tidak ada. Tiba-tiba 24 tahun. Nah bos bilang, waduh cilaka, saya lupa ya. 24 tahun yang lalu saya pernah janjikan. Maka minggu depan jam 8 pagi mobil itu sudah ada. Saudara percaya tidak? Saudara akan mengatakan, kalau nggak tahu ya ini ya, saya dengar ini bahasa asing, bahasa Ibrani. Maka saudara akan mengatakan, buju gitu ya. Bohong gitu ya. Nah ini bahasa yang saya pelajari ya. Saya tidak belajar banyak bahasa Jawa, tapi ya beginian banyak saudara ya. Nah kita akan mengatakan bohong. Sudah janji. Sulit saudara percaya. Nah saudara, ini menjadi ujian iman bagi Abraham. Tanggal yang begitu spesifik, tahun depan, pada saat ini, engkau akan memiliki seorang anak laki-laki. Maka ini menjadi ujian iman bagi Abraham. Sebab dia sudah tunggu 24 tahun sejak Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia keluar dari Haran, dari Ur. Itu adalah 2 dari 3 perekonomian terbesar pada masa itu. Abraham rela. Bayangkan saudara dipanggil keluar dari kota-kota seperti New York, London, Tokyo. Pergi ke satu daerah yang saudara tidak kenal.
Dan saudara rela, bayangkan ya, Abraham rela Tuhan panggil dia keluar. Dan Tuhan janjikan dia sebagai bangsa yang besar. Dia akan jadi bangsa yang besar. Nah saudara, dia beriman, mempercayai bahwa satu hari nanti Tuhan akan kasih anak, saudara, itu satu hal. Abraham beriman, Tuhan kasih anak, Tuhan kasih anak. Meskipun dalam perjalanannya tidak mudah ya. Sarah pernah kecele. Sarah pikir, Tuhan kasih anak tapi jangan-jangan sesuai dengan budaya kita. Pada zaman itu, kalau seorang tuan tidak punya anak, maka istri berikan hambanya. Lalu anak yang lahir dari persetubuhan suaminya dengan hambanya itu akan menjadi anak daripada si nyonya, saudara sekalian. Maka Sarah pikir jangan-jangan itu cara Tuhan. Ternyata bukan. Ternyata bukan cara Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Maka saudara sekalian, percaya Tuhan kasih anak itu satu hal. Tapi mematok harapan pada tanggal tertentu itu hal yang berbeda. Sebab apa saudara? Sebab kalau kita sudah patok tanggal tertentu, itu berarti kita siap mengambil resiko kecewa yang lebih kejam dan lebih pahit. Jikalau itu tidak terjadi. Seorang yang sudah menantikan, lama dia menantikan pacaran. Lalu kemudian sudah pacaran dia tunggu waktu nikah. Nah saudara sekalian, menunggu waktu nikah dia berharap 100% serahkan hatinya. Nah pada saat itu dia harus bersiap untuk menghadapi kekecewaan yang sangat besar. Kalau seandainya dia sudah berharap akan menikah, tetapi ternyata pacar kecelakaan lalu meninggal, maka dia pasti akan hancur remuk saudara. Maka saudara mematok harapan pada sesuatu yang begitu spesifik itu hal yang berbeda. Sebab berarti saudara siap menanggung resiko kecewa yang lebih pahit. Maka di dalam mengharapkan sesuatu biasanya kita menyediakan ruang untuk menampung kekecewaan. Kalau ternyata apa yang diharap itu tidak terjadi bukan? Oke lah, saya harap itu terjadi. 80% hatiku saya siapkan untuk itu. Tetapi 20% saya siapkan untuk memperkirakan yang terburuk, expecting the worst. Kalau tidak kesampaian, biasanya demikian. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa banget, saudara. Nah, kunjungan Tuhan kali ini, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, saudara, ini adalah firman yang menuntut percayanya Abraham itu 100%. Nah saudara, ini tidak mudah. Menuntut percayanya Abraham 100%. Mungkin itulah sebabnya Sarah merasa begitu sulit untuk percaya. Dia tertawa dalam hatinya. Dia tidak berani berharap bahwa apa yang dijanjikan itu benar. Inti keraguannya terletak pada apa? Pada sesuatu yang sebenarnya sudah Tuhan janjikan, bukan kepada Abraham. Bahwa Sarah akan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 16 Tuhan sudah berfirman, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga dia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Maka saudara, inti keraguan Sarah terletak pada sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi kenapa Sarah ragu? Kenapa Sarah ragu? Apakah Abraham tidak mampu meyakinkan istrinya tentang kabar baik itu? Nah, kita ingat ya dalam Kejadian 3, Tuhan kasih peringatan larangan. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan kasih tahu Adam. Hawa tidak tahu. Tugas Adam kasih tahu Hawa. Nah, itu saudara sekalian, kita tidak tahu apakah Abraham dia mampu meyakinkan istrinya tentang kabar baik itu, ataukah mungkin Abraham menahan diri untuk tidak membagikan kabar baik itu kepada istrinya. Karena Abraham takut istrinya kecewa. Takut menumbuhkan harapan yang siapa tahu terbukti keliru. Nah saudara, kita nggak tahu. Nah di dalam Kejadian 18 ini Sarah tampak seperti orang percaya yang enggan. Nah ini ya, ini pergumulan iman kita. Kita ini orang percaya yang enggan, saudara. Maka saudara ingat ya, seorang ayah yang berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak beriman ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maka Sarah kelihatan seperti orang percaya yang enggan. Seperti kebanyakan kita, saudara. Kebanyakan kita, saudara, siapa mau mengatakan kita di sini orang yang beriman tidak pernah goncang, saudara.
Siapa yang tidak pernah goncang imannya? Kita ini adalah orang percaya yang enggan. Maka terkadang firman Tuhan itu kita dengarkan seperti too good to be true. Firman Tuhan ini terlalu luar biasa, ndak mungkin buat saya. Kita menjadi peragu yang enggan. Bahkan firman Tuhan pun tidak mampu mematahkan keraguan Sarah. Jadi saudara, kadang-kadang kita bergumul ya, kita melihat orang-orang yang bergumul dengan imannya, kita di situ memaklumi saudara sekalian, dan kita mendoakan mereka. Kita memaklumi, kita mendoakan mereka saudara. Dan kita memang berhadapan dengan banyak kejadian di dalam Alkitab, bagaimana orang percaya bergumul dengan iman mereka. Di sini bahkan firman Tuhan pun yang didengarkan langsung oleh Sarah itu tidak mampu mematahkan keraguan Sarah. Dan sebaliknya Sarah mentertawakan janji Tuhan. Maka di situ Tuhan menegur. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedang aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, lalu Sarah menyangkal. Sarah mengatakan, aku tidak tertawa. Sebab dia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Tuhan melihat langsung ke dalam hati daripada Sarah. Tuhan tahu ketidakpercayaannya. Tuhan tahu penyangkalannya. Tuhan tahu tidak ada yang bisa kita sembunyikan daripadanya. Tidak ada yang kita kira kita bisa membohongi Tuhan. Tidak ada saudara. Tuhan tahu isi hatinya. Tetapi kita bersyukur. Alkitab memberikan kita kabar baik. Yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang lebih murah hati daripada yang kita kira, saudara. Saudara, kalau sudah menjanjikan sesuatu, saudara orang yang berkuasa untuk memberikan itu, tapi saudara tahu dalam hatinya dia mentertawakan saudara, dia tidak mempercayai saudara, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan alihkan itu, berikan pada orang lain. Kenapa mesti sama kamu? Kamu orang yang tidak percaya, kamu orang yang tidak beriman. Saya menjanjikan tahun depan gereja ini, kita akan bangun gereja yang besar. Saudara tertawa semua dalam hati. Saya tahu saudara ya. Saudara tertawa dalam hati. Tidak mungkin, mustahil, tahun depan masih di sini. Tapi saya bukan Tuhan saudara ya. Tapi kalau bayangkan kalau orang yang mampu untuk memberikan saudara sebuah gedung yang saudara bisa beribadah lebih banyak orang. Nah saudara, lalu saudara tertawa itu dalam hati. Kalau orang itu mampu, dia punya kuasa, dia melihat saudara tertawa, dia mengatakan, sudahlah jemaat ini, tidak ada harapan. Saya tawarkan saja kepada jemaat yang lain. Nah saudara sekalian, Tuhan tahu isi hati daripada Sarah. Tuhan tahu Sarah meragukan dia. Bahkan Sarah tertawa di dalam hatinya. Bayangkan saudara, orang menertawai kita itu tidak enak loh saudara. Kita ini mampu kok kasih. Mampu kasih tapi orang tertawakan. Apaan tuh? Tidak mungkin lah, tidak mungkin mampu. Kita tersinggung, kita mengatakan sudah, tidak usah kamu ikut bagian. Tapi Tuhan begitu murah hati. Kemurahan hati Tuhan melampaui apa yang mungkin kita pikirkan. Maka Allah yang telah menyatakan kemurahannya kepada Abraham yang ragu, saudara. Abraham juga ragu loh. Saudara lihat Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Sama saudara, suami istri ini podoai. Istri ketawa, suami juga ketawa dalam hati saudara sekalian. Ini istri belajar dari suami kayaknya ini. Karena 17 dulu kan, baru 18 kan. Maka Abraham mengatakan, mungkinkah bagi seorang yang umur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Maka di sini kita lihat reaksi awal Abraham itu sama tidak percayanya dengan reaksi Sarah. Tetapi Tuhan begitu murah hati. Tuhan begitu sabar. Kalau saudara jujur ya, kita jujur di hadapan Tuhan ya. Kalau kita ada di posisi Tuhan, hadapin orang macam kita ini yang kita tahu ya. Kita sendiri tahu bagaimana harusnya kita diperlakukan. Tapi Allah itu murah hatinya luar biasa. Allah menyatakan kemurahan hatinya kepada Abraham. Allah menyatakan kemurahan hatinya kepada Sarah. Ketika Allah dengan lembut, dia meneguhkan kembali janjinya kepada, nah ini istilah yang sangat indah saudara ya. Meneguhkan kembali janjinya kepada peragu yang dikasihi Tuhan. Nah saudara, inilah kita saudara, peragu yang dicintai Tuhan. Kalau anak kita ragu sama kita, tidak percaya kita bisa menyekolahkan dia, memelihara dia, sulit ya saudara mengasihi yang seperti itu. Tapi saudara, kita ini peragu yang dikasihi loh. Ini satu istilah yang sangat indah. Peragu tetapi dicintai Tuhan.
Itulah Abraham, saudara. Kadang kita berpikir Abraham orang beriman, luar biasa hidupnya, tidak pernah ada keraguan kepada Tuhan. Tapi tidak. Itulah Abraham, itulah Sarah, itulah para rasul. Petrus, Thomas yang berkata, sebelum aku cucukkan jariku ke lubang bekas pakunya dan tanganku ke dalam lubang di lambungnya, aku tidak akan percaya. Wah, saudara sekalian. Kalau kita jadi Yesus, aduh sulit ya saudara diperlakukan. Waktu kita melayani orang underestimate. Waktu kita hadir di dunia melakukan mujizat pun orang tetap tidak percaya, saudara. Setelah bangkit pun murid terdekat pun tidak percaya. Saudara, bagaimana? Kita akan begitu kecewa, dan itulah yang dihadapi Yesus. Berhadapan dengan orang-orang macam kita, saudara. Orang-orang macam kita yang dikit-dikit ragu, saudara sekalian. Thomas ragu. Teman-temannya sudah bilang, kami lihat Yesus, kami berhadapan dengan Yesus yang bangkit. Dia ragu. Maka saudara, inilah di Alkitab kita berhadapan ya. Mau Gideon, mau Abraham, mau siapapun juga saudara. Petrus, Thomas, murid-murid. Maka itulah kita. Orang-orang yang skeptis tetapi dicintai Tuhan, saudara. Kadang-kadang saudara, saya berhadapan dengan orang-orang yang dia menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan tetapi tetap ragu, tetap tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mencintai, saudara ya. Nah, perkataan Tuhan kepada Abraham, kepada Sarah diucapkan dengan lembut, saudara. Perkataan Tuhan diucapkan dengan nada suara yang sama seperti ketika Yesus berkata kepada Petrus. Waktu di tengah-tengah badai di atas perahu, Yesus datang mendekat. Lalu murid-murid berkata, itu guru. Lalu Petrus memberanikan diri. Dia keluarkan kakinya dari perahu. Lalu dia mulai menjejak ke atas air. Ketika dia tidak tenggelam, wah, dia begitu bersuka cita. Wah, saya beriman kepada Yesus. Saya mau datang kepada Yesus. Saya mau datang kepada Yesus. Nah, ini pikiran kita ya. Kita selalu pikir pakai kekuatan kita, kemampuan kita. Sayalah yang datang kepada Yesus. Maka Petrus kira, aku yang datang kepada Yesus. Aku beriman, aku percaya. Dia keluar dari kapal, jalan berapa langkah. Tapi ketika jalan, mulai ada badai yang kencang. Angin begitu kencang, langit begitu gelap. Maka Petrus mulai ketakutan. Lalu di dalam ketakutannya, percaya yang palsu ya. Percayanya dikalahkan oleh keadaan di sekitar dia. Lalu dia mulai tenggelam ke dalam air. Waktu dia tenggelam ke dalam air, disitulah Yesus berkata. Yesus mengulurkan tangannya dalam Matius 14 ayat 31. Yesus mengulurkan tangannya. Yesus pegang dia. Dan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, engkau datang kepada Yesus, engkau lihat Yesus. Kemudian setelah itu engkau mulai lihat keadaan sekeliling. Keadaan sekeliling ternyata menakutkan. Engkau mulai melepas percayamu. Lalu mulai tenggelam. Sekali lagi saudara, bayangkan jika saudara berada dalam posisi guru yang sedang melihat muridnya seperti itu, saudara bilang apa? Kapok lo ya. Makanya kalau lihat-lihat bapak guru aja, nggak usah lihat yang lain. Kapok lo ya, biarin tenggelam, megap-megap. Udah, habis napas, habis. Rasain, ayo berdiri. Push up di air. Wah, saudara sekalian. Kita kesal lihat murid seperti itu. Sudah beriman, bagus-bagus, sekarang jatuh. Tapi itulah kita, saudara. Itulah kita memulai perjalanan iman kita sebagai orang Kristen berapi-api, saudara. Waktu jadi orang Kristen, aku cinta Tuhan, mau baca Alkitab, mau melayani, rajin doa. Setelah berpuluh tahun, mana? Nah, saudara sekalian. Tetapi Yesus dengan lembut mengatakan kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang, saudara? Maka ini jelas bukan respon Allah yang hanya mengawasi dari kejauhan. Yang tidak peduli dengan pergumulan daripada umatnya, saudara sekalian. Bukan. Tapi Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah yang peduli. Maka itu mendorong kita untuk tidak takut mengatakan perasaan kita yang sebenarnya kepada Tuhan. Kadang yang menghambat kita untuk jujur di hadapan Tuhan itu adalah ego kita. Kita mau percaya kepada Dia, tapi masa percaya seperti itu? Harus caranya ndak gampang dong, susah dong gitu kan ya. Maka itu saudara, bagian ini mendorong kita untuk kita tidak takut mencurahkan perasaan kita yang sebenarnya kepada Tuhan. Sebab Dia tahu semua keraguan kita. Dia tahu semua ketakutan kita. Dia tahu apa yang kita impikan. Dan waktu kita membawa ke hadapannya, saudara sekalian, Dia akan menangani dengan lembut dan murah hati. Seperti kepada seorang sahabat. Nah, ini hal yang tidak mudah.
ketika kita bergumul ya, orang lain juga punya pergumulan. Ketika kita sampaikan belum tentu bisa diterima dengan baik. Tapi kita tahu bahwa kita memiliki seorang sahabat, kita bisa membawa itu ke hadapannya dan dia menanganinya dengan lembut, dia menanganinya dengan murah hati, saudara. Apakah ketika seseorang disebut sahabat Allah, berarti dia tidak pernah gagal? Kita tahu dari pasal-pasal sebelumnya, Abraham justru berkali-kali gagal, saudara sekalian. Berkali-kali gagal. Tetapi tadi kita lihat ada 3 ayat itu ya. Abraham yang gagal. Kalau istilahnya dulu ada sinetron apa tuh yang suka ngomong gagal maning gitu kan ya. Nah saudara, ini Abraham kan gagal berkali-kali. Nanti di Kejadian 19 lagi lihat Abraham gagal lagi tuh dalam di Kejadian 20 tuh waktu peristiwa dengan Abimelek. Saudara, Abraham yang gagal itu kemudian disebut sebagai sahabat Allah. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Jawabannya saudara ini ditemukan di dalam Alkitab, dalam teologi reform sangat kental bahwa only by the grace of God. Hanya kasih karunia Allah. Kalau saudara dan saya orang yang gagal macam gini tetap Tuhan terima. Sekali lagi itu hanya kasih karunia Allah. Hanya kasih karunia Allah. Hanya kasih karunia yang cuma-cuma. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Yang cuma-cuma dan tidak selayaknya bagi kita diberikan saudara ya. Sekali lagi kalau kita melihat umat yang macam begitu, lalu kita sampai berapa kali mengasihi? Petrus bilang, Tuhan berapa kali aku harus ampuni musuhku? Yesus bilang 70 kali 7. Bukan artinya saudara hitung ya. Tapi itu menunjukkan tanpa batas saudara sekalian. Dan itulah yang Allah deal dengan kita. Itulah cara Allah deal dengan kita. Dengan kemurahannya yang cuma-cuma tidak selayaknya. Yang hanya kasih karunia yang bisa memampukan orang yang tidak layak untuk kita berdiri di hadapan tahta Allah yang sempurna. Saudara bayangkan ya, agama macam mana yang saudara bisa dapat jaminan berdiri di hadapan Allah yang suci dan kudus. Agama macam apa? Saudara mau bawa apa saudara? Mau bawa apa? Kemarin saya dengar cerita apa ya? Saya dengar cerita satu orang mengatakan begini, dia tidak kenal bosnya itu siapa. Dia tidak kenal itu atasannya itu siapa. Dia hanya pikir orang yang tampung dia itu orang biasa. Jadi waktu ada acara ulang tahun, dia diundang datang, dia bawa 2 liter minyak goreng. Ternyata waktu datang kaget dia. Rumahnya itu segede apa saudara, kaget dia. Dia bawa cuma 2 liter minyak goreng. Maka saudara bayangkan ya, kita ini bawa perbuatan baik kita di hadapan Allah. Kita kira itu cukup saudara sekalian. Baru ketemu Tuhan baru tahu yang kita bawa itu tidak cukup sama sekali. Maka apa yang bisa memampukan kita berdiri di hadirat Allah yang sempurna, yang kudus itu hanyalah kasih karunia yang dikerjakan Kristus yang membungkus kita sehingga Allah melihat kita layak saudara. Hanya kasih karunia yang mengizinkan orang yang tidak kudus mendekati yang maha kudus dan bahkan disebut sebagai sahabatnya. Kita kadang-kadang kalau bersahabat itu yang maunya ya mutualisme saudara. Ada sesuatu yang kita bisa, ini seringkali orang bersahabat ya, kecuali itu bukan bersahabat, berteman. Bersahabat itu sudah masuk kepada level yang nanti kita lihat jauh lebih dalam. Nah saudara sekalian, Allah memampukan kita untuk mendekati dia dan disebut sebagai sahabatnya. Relasi Allah dengan mereka yang menjadi umatnya itu tidak terbatas kepada pandangan dari jauh. Pandangan dari jauh. Sebaliknya Allah ingin menyebut kita sahabatnya saudara. Dan Allah mau melibatkan dirinya dalam hidup kita. Nah inilah kemudian yang menjadi pesan perjanjian baru yang luar biasa. Di perjanjian lama hanya Abraham yang disebut sebagai sahabat. Di dalam perjanjian baru setiap kita disebut sebagai sahabat. Inilah pesan yang luar biasa dari perjanjian baru. Hubungan yang Abraham miliki dengan Allah di dalam perjanjian lama sekarang terbuka bagi setiap kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15 saudara ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini tidak ada kasih yang melampaui itu. Dan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku.
Yesus membagikan isi hatinya. Yesus membagikan visi kerajaan Allah kepada kita. Apa yang dia dengar dari Bapa dia tidak tahan, tapi dia beritahukan kepada kita. Wah, saudara, privilege luar biasa. Saudara bayangkan, di dalam dunia saham tidak boleh ada namanya insider trading, saudara ya. Bahkan seorang jemaat yang anaknya, mantunya bekerja di Singapura di dalam satu departemen negara untuk pengembangan Singapura, saudara. Itu bahkan istri pun tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu rencana pengembangan. Sebab itu akan dianggap insider trading. Misalnya pemerintah berencana membangun jalur MRT yang baru di satu tempat, maka tidak boleh dia bocorkan kepada istri bahkan. Supaya apa? Supaya tidak ada spekulan-spekulan tanah yang merajalela. Nah, saudara, insider trading. Orang mengatakan itu tidak boleh. Tetapi saudara bayangkan kepada kita, Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu. Apa? Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bayangkan saudara, kita membaca Alkitab, kita memiliki segala sesuatu yang Yesus sampaikan kepada kita yang didengar dari Bapanya. Maka setiap orang percaya yang Yesus telah memberikan nyawanya baginya, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Saudara anggota jemaat, yes, saudara anggota jemaat daripada sebuah gereja, Geri Citra Raya misalnya, saudara anggota jemaat, tetapi lebih daripada itu, saudara juga adalah sahabat-sahabat Allah, dan itu begitu penting. Apa istimewanya saudara seorang sahabat? Saudara seumur hidup punya banyak kenalan, tapi kita tidak punya banyak sahabat. Seumur hidup ya. Saudara, kita punya banyak kenalan, relasi bisnis lah, teman sekolah lah, tetapi saudara mungkin tidak banyak sahabat. Ada orang yang mungkin punya sahabat hanya satu seumur hidupnya. Ada yang mungkin punya sahabat 5, tapi jarang sekali orang punya sahabat sampai ribuan, saudara sekalian. Karena sahabat itu lain. Sahabat itu adalah seseorang yang kepadanya kita membuka hati kita. Saudara, kalau kenal orang kan kita tidak mungkin buka seluruh rahasia kita apa segala macam. Tapi sahabat itu adalah seorang yang kepadanya kita membuka hati kita. Sahabat itu adalah seorang yang tahu, nah ini menarik ya saudara. Seorang yang tahu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi tahu mengapa kita melakukan itu. Yang tahu bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukan itu. Misalnya seorang papa, dia mengatakan, saya tidak mau kasih warisan sedikit pun kepada anak. Semua orang menghujat. Karena cuma melihat tindakannya dia mengatakan, saya tidak mau kasih apapun kepada anak. Lalu orang menghujat, ini papa tidak sayang anak. Tapi sahabatnya tahu kenapa dia melakukan itu. Karena dia tahu jikalau dia menurunkan semua warisan itu, maka menciptakan permusuhan di antara anak. Maka dia tidak mau melakukan itu. Nah saudara, seorang sahabat tahu apa yang bukan hanya yang dilakukan, tetapi juga mengapa dia melakukannya. Saya ingat ya dulu papa saya pernah cerita. Ada teman, seorang yang berada, dia pindah ke Hong Kong. Lalu tinggal di situ. Lalu setelah dia mulai lansia, dia bikin surat wasiat. Dia berikan warisan bagi kepada semua anak. Semua anak. Lalu setelah dia bagikan warisan, dia tinggal di apartemen kecil. Tidak ada anak lagi yang mau datang lihat. Tidak ada anak lagi yang mau mengunjungi dia. Rasanya susah sepi. Lalu sahabatnya dari Indonesia datang. Sahabatnya itu begitu lihat, sahabatnya sudah tahu. Sahabatnya tahu apa yang terjadi. Lalu sahabatnya mengundang semua anak-anaknya datang makan. Sahabatnya bilang, saya teman lama papa, saya ingin undang kalian makan. Lama tidak ketemu, kalian sudah gede semuanya, sudah besar, sudah jaya, sudah berhasil semua, saya undang makan. Makan seperti biasa. Makan. Di tengah makan tiba-tiba dia bilang kepada sahabatnya itu, waduh saya lupa. Saya datang ke Hong Kong ini sebenarnya satu tujuan. Apa? Anak-anak mulai penasaran. Saya datang ke Hong Kong ini sebenarnya satu tujuan. Saya mau tanya kamu, itu kamu punya aset tanah begitu luas di Indonesia mau diapain? Tuh temannya bingung. Ada apa ini? Sudahlah nanti baru pikirin, baru bicarakan. Anak semua dengar. Papa masih punya tanah warisan banyak. Sejak minggu itu setiap minggu ganti-gantian anak rebutan. Papa mau kemana makan? Papa mau pergi mana? Nah saudara ya. Ini anak uhau ini ya. Harusnya jangan tunggu begitu. Harusnya melihat papa mama sudah begitu baik. Membesarkan ya. Harusnya tidak usah harap itu sudah
terus mendampingi papa mamanya. Tapi saudara ya kadang-kadang begitu. Nah sahabat itu tahu bukan saja apa yang kita lakukan tetapi juga mengapa kita melakukannya. Persahabatan itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang yang memiliki ikatan kasih. Sahabat itu digambarkan sebagai mereka yang saling mengenal dan memahami. Yang memiliki minat yang sama, yang ingin menghabiskan waktu bersama, saling membantu dan melindungi. Sudah lihat ya sahabat ya? Saling mengenal dan memahami, memiliki minat yang sama, ingin menghabiskan waktu bersama, saling membantu dan melindungi sahabat, saudara ya. Bayangkan, Yesus mengatakan kamu adalah sahabat-sahabatku. Tapi jujur saudara, apakah kita memperlakukan Yesus sebagai sahabat kita? Apakah kita memiliki minat yang sama? Apakah kita ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan dia? Jujur, banyak orang-orang Kristen hanya senang menghabiskan waktu 1,5 jam setiap minggu, saudara sekalian. Hanya itu saja ya Yesus ya. Yesus jangan minta lebih daripada itu ya. I don't have time and I don't care gitu ya saudara. Maka kita hanya perlu Yesus kalau kita susah. Kalau susah cari Yesus, kalau tidak susah tidak cari Yesus. Nah saudara, ini teman yang baik atau yang nggak baik? Kalau susah datang, kalau nggak susah, kalau senang itu menghilang saudara. Nah inilah kita sama Yesus. Kalau kita tidak butuh, kita tidak cari. Kita tidak butuh, kita tidak ingin menghabiskan waktu bersama. Tetapi sahabat, kita membagi waktu. Kita memiliki satu ketertarikan akan visi kerajaan Allah. Oh Yesus mau apa? Aku ingin terlibat. Oh Yesus menghendaki apa? Kita mengkabarkan Injil kerajaan Allah. Oh aku ingin juga terlibat. Nah saudara, sebagai sahabat Allah, kita berbagi kasih dan persekutuan dengan dia. Dan kita bisa tahu mengenai kehendaknya. Ini kehendak Allah itu sesuatu hal yang sangat besar. Seorang teolog mengatakan tidak ada yang lebih besar daripada Allah selain kehendaknya. Tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah selain Allah itu sendiri saudara ya. Kita bisa mengetahui kehendak Allah itu hal yang sangat mulia. Franz Hafner, seorang pendeta penginjil dan penulis, dia berkata, jikalau kita dikepung oleh musuh yang tidak terlihat, saudara ya, kita banyak dikepung musuh yang tidak terlihat ya, perseteruan, konflik lah, masalah ekonomi lah, masalah ini, masalah itu, kita dikepung oleh musuh yang tidak terlihat. Saudara jangan lupa bahwa kita juga berteman dengan sahabat yang tidak terlihat. Musuh kita memang besar, tapi sekutu kita jauh lebih besar. Dan itulah Yesus. Maka kiranya ini menguatkan kita menyadari bahwa kita memiliki sahabat. Dan sahabat itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang bahkan rela memberikan nyawanya bagi pengampunan dosa kita dan keselamatan jiwa kita. Maka sangat indah saudara ya, waktu mungkin kita sering menyanyikan lagu ini hanya sekadar sambil lewat. What a friend we have in Jesus. Wah lagu itu hanya enak nyanyinya ya. Sampai saudara betul-betul saudara berada dalam keadaan di mana tidak ada yang lain kecuali Yesus. Baru saudara tahu betapa indahnya punya sahabat yang bernama Yesus. Maka kita menjadi sahabat Yesus, biarlah ini menjadi sukacita bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada kami yang tidak layak. Kalau kami menilai diri kami sendiri, kami begitu malu. Sebab kami tidak patut sama sekali disebut sebagai sahabat. Tetapi Engkau mengasihi kami. Dengan kemurahan-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Engkau menganggap kami sebagai sahabat. Tuhan ampuni kami. Sebab Engkau menganggap kami sebagai sahabat. Tapi kami bahkan dalam kesombongan kami, dalam arogansi kami tidak mau berbagi hidup kami dengan-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ketika Engkau menganggap kami sebagai sahabat, biarlah kami belajar untuk membagi isi hati kami kepadamu. Kami belajar untuk mengerti akan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, kehendak Tuhan, dan hidup di dalamnya. Tuhan kami bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mau hidup sebagai sahabat-sahabat-Mu Tuhan, yang mengerti bagaimana keinginan dan kehendak Tuhan, dan bertekad untuk menjalankan itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sebab Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan sahabat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama